expect from each other. So I recommended Jody, and with his knowledge, not only in football but also in other departments, I think it's a big issue that he joins Timnas and join the federation. So I'm looking forward to work with him. I'm sure that the collaboration with Jody will be perfect, and yeah, I'm really ready to perform, because we can speak a lot, but now it's time to perform as a team, as a block, to have positive results for our team. Erling Haaland tiba, langsung genjot latihan bersama Timnas Indonesia jelang lawan Cina. Jakarta, 29 Mei 2025. Dunia sepak bola kembali dibuat heboh. Kurang dari 48 jam setelah resmi diumumkan sebagai pemain naturalisasi Indonesia, Erling Braut Haaland, penyerang tajam milik Manchester City, akhirnya tiba di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, hanya beberapa jam setelah menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, bintang asal Norwegia tersebut langsung bergabung dalam sesi latihan bersama Timnas Indonesia, mempersiapkan diri untuk laga penentuan melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah cepat Haaland ini bukan hanya menjadi sorotan media nasional, tetapi juga menjadi tajuk utama di berbagai media internasional. Tak ada waktu jeda, tak ada sesi liburan mewah atau acara seremoni berlebihan. Sesampainya di Jakarta, Haaland langsung berganti pakaian dan menuju Stadion Madia Senayan, tempat tim nasional berlatih. Dengan mengenakan jersey latihan merah bertuliskan Garuda di dadaku, kehadiran Haaland menciptakan atmosfer yang sangat berbeda dari biasanya. Penyambutan tanpa glamor, langsung fokus. Tiba dengan jet pribadi bersama ayahnya, Erling Haaland, Erling terlihat kalem namun penuh semangat. Ia hanya sempat menyapa awak media singkat dengan senyum dan lambaian tangan sebelum langsung naik mobil menuju kompleks Gelora Bung Karno. Di sana, pelatih Shin Tae-yong bersama seluruh staf pelatih telah menantinya. Tidak ada seremoni mewah, tidak ada sambutan formal dengan bunga dan tari-tarian. Semua sudah sesuai permintaan Haaland sendiri. Saya datang ke sini bukan untuk selebrasi, tapi untuk bekerja. Kita punya laga penting. Cina bukan lawan mudah, ujar Haaland singkat saat disambut rekan-rekan setimnya. Bahkan beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan terlihat terpaku saat melihat Haaland berjalan ke lapangan latihan. Saya seperti mimpi, kata Marcelino kepada media. Biasanya saya nonton dia di Liga Champions, sekarang satu tim. Latihan intens, langsung tancap gas. Latihan sore itu menjadi salah satu sesi paling bersejarah dalam sejarah Timnas Indonesia. Suasana yang biasanya terasa penuh tawa kini berubah menjadi fokus dan serius. Dengan kehadiran Haaland, tempo latihan otomatis naik 2 kali lipat. Sang striker tidak menunjukkan tanda-tanda jet lag. Sebaliknya, ia memimpin sprint, terlibat aktif dalam setiap latihan taktik, dan bahkan memberikan beberapa masukan kepada pemain-pemain muda. Pelatih fisik Timnas, Lee Jae-hong, mengaku terkejut dengan kondisi kebugaran Haaland. Dia baru saja menempuh penerbangan 14 jam. Tapi kondisi tubuhnya seperti baru bangun tidur siang. Siap bertanding kapan saja. Selama latihan, terlihat jelas bahwa Haaland mulai menjalin chemistry dengan para pemain lain. Beberapa kali dia berteriak memanggil nama-nama seperti Struijk atau Asnawi saat sesi permainan setengah lapangan. Bahkan ia sempat tertawa ketika umpan terobosannya ke Rafael Struijk menghasilkan gol cantik. Saya suka gaya main mereka. Cepat, langsung, penuh semangat. Ini tim dengan semangat muda yang luar biasa, ujar Haaland setelah latihan. Shin Tae-yong ubah strategi. Dengan kehadiran pemain sekelas Haaland, pelatih Shin Tae-yong tampaknya akan mengubah strategi bermain timnas. Biasanya menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan striker tunggal. Kini pelatih asal Korea Selatan itu mencoba formasi 4-3-3 yang lebih menyerang, menempatkan Haaland sebagai ujung tombak, ditemani oleh winger cepat seperti Egy Maulana Fikri dan Rafael Struijk. Punya Haaland di tim adalah anugerah, tapi juga tantangan. Kami harus mengubah cara bermain agar mengoptimalkan potensinya tanpa kehilangan identitas permainan cepat khas Indonesia, ujar Shin kepada awak media usai latihan. Selain aspek taktik, Shin juga menyatakan bahwa Haaland menunjukkan sikap profesional luar biasa. Dia datang, langsung tanya jadwal latihan. Tidak minta istirahat, langsung minta boots dan ikut latihan. Ini adalah mentalitas yang kami butuhkan. Antusiasme publik meledak. Sementara itu, publik Indonesia tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Sejak pagi hari, ratusan penggemar sudah memadati area sekitar Stadion Madia hanya untuk sekilas melihat Haaland dari kejauhan.
Tagar Haaland Timnas dan Garuda Haaland merajai trending topik media sosial, tak hanya di Indonesia, tapi juga secara global. Akun Instagram resmi PSSI bahkan mencatat pertumbuhan lebih dari 2 juta pengikut hanya dalam 24 jam, menjadikannya salah satu akun federasi sepak bola dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Media sosial dibanjiri meme, poster, dan video editan yang menggambarkan Haaland mengenakan seragam merah putih dengan lambang Garuda di dada. Dukungan dari dunia internasional. Kepindahan Haaland ke timnas Indonesia juga mengundang berbagai reaksi dari dunia internasional. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, dalam podcast terbarunya berkata, "Saya rasa ini adalah salah satu perpindahan paling ikonik dalam sejarah sepak bola internasional. Haaland ke Indonesia? Gila. Tapi itu membuat saya ingin nonton pertandingan mereka." Mantan pelatihnya di Borussia Dortmund, Lucien Favre, juga memberikan komentar, "Erling selalu berbeda. Dia bukan hanya pemain hebat, tapi juga pribadi yang penuh kejutan. Jika dia memilih Indonesia, maka dia melihat potensi dan peluang besar di sana." Laga lawan Cina, misi hidup mati. Laga melawan Cina akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, yang kapasitas 80.000-nya dipastikan akan terisi penuh. Tiket pertandingan sudah ludes dalam hitungan menit, dan sebagian besar pembeli mengaku hanya ingin menyaksikan debut Haaland bersama Garuda. Secara klasemen, Indonesia butuh kemenangan untuk memastikan tiket ke babak berikutnya. Cina, yang punya poin sama dengan Indonesia, hanya membutuhkan hasil imbang. Namun dengan tambahan daya serang luar biasa dari Haaland, timnas kini berada dalam posisi yang lebih diunggulkan. "Target saya adalah mencetak gol dan menang. Saya tidak peduli siapa lawannya. Saya ingin bawa Indonesia ke Piala Dunia," ujar Haaland dalam wawancara singkat usai latihan, sebelum berjalan kembali ke ruang ganti. Kesimpulan, era baru telah dimulai. Kehadiran Erling Haaland bukan hanya menjadi penguat fisik dan taktik bagi timnas Indonesia, tetapi juga simbol semangat baru. Sebuah era baru telah dimulai, era di mana mimpi tidak lagi dibatasi oleh geografi atau sejarah. Dengan kerja keras, niat tulus, dan komitmen, bahkan pemain kelas dunia pun bisa mengenakan jersey Garuda. Pertandingan melawan Cina bukan sekadar laga sepak bola. Ini adalah deklarasi Indonesia kepada dunia, bahwa negeri ini serius ingin berdiri sejajar dengan negara-negara sepak bola besar. Dan dengan Haaland di depan, Garuda tak hanya terbang, ia siap menerkam.